Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah kita semua melampaui 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, untuk berpuasa, beribadah, dan beramal kebaikan-kebaikan, tibalah saatnya kita pada hari raya yang biasa kita sebut sebagai hari raya Idul Fitri. Apa arti dari Idul Fitri ini? Secara bahasa, Id artinya kembali, Fitrun atau Fitri artinya fitrah. Dalam bahasa Arab, arti fitrun bisa 2 hal. Pertama adalah berbuka puasa atau tidak lagi berpuasa. Karena pada bulan Ramadan kita semua berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan pada hari raya kita dilarang untuk berpuasa. Kita diminta oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, untuk makan, minum, dan tentu saja hal-hal yang terkait dengan kebutuhan fisik kita. Itulah arti dari fitrun. Sebagaimana kita tahu dalam sebuah hadis, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Kata fitrun dalam hadis ini artinya adalah tidak lagi berpuasa. Jadi Idul Fitri untuk makna yang pertama adalah kita kembali tidak berpuasa. Karena awalnya atau sebelumnya pada bulan puasa atau bulan Ramadan kita berpuasa di siang hari. Sementara pada hari Lebaran kita dilarang untuk berpuasa. Kita diminta untuk makan, minum tentu saja secukupnya. Ini adalah pertanda dari syariat Islam yang memberikan perhatian kepada kebutuhan fisik, kepada kesehatan raga, bahwa dalam Islam kebutuhan spiritual dan kebutuhan fisik adalah sama pentingnya. Sebagaimana kita tahu, Islam tentu saja mengajarkan kesehatan, mengajarkan makanan-makanan yang baik, yang bergizi. Sebagaimana kita dengar dari hadis Nabi Muhammad SAW, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Pernyataan ini diucapkan oleh Salman Al-Farisi yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus beribadah pada malam hari, melupakan kebutuhan fisiknya untuk makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga bergurau bersantai dengan keluarga. Karena itu, pada hari raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keleluasaan, bahkan kewajiban agar kita tidak melupakan kebutuhan fisik atau raga kita. Pada saat pandemi yang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia, ini juga merupakan perhatian, ini juga merupakan titik tekan dari Islam agar kita betul-betul memperhatikan kesehatan kita, memperhatikan jaga jarak di antara kita demi untuk melindungi jiwa-jiwa, kehidupan-kehidupan, baik kehidupan kita sendiri, keluarga, masyarakat, orang-orang tercinta, sahabat, dan handai tolan. Penting bagi kita semua untuk mentaati dan komitmen agar supaya kita bisa melestarikan bersama-sama kehidupan kita. Al-Quran mewasiatkan kepada kita agar kita tidak menceburkan diri kepada kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan jangan sekali-kali kamu ceburkan diri kamu dalam kerusakan. Karena itu, mari kita jaga bersama. Mari kita lestarikan kehidupan ini. Mari kita lindungi orang-orang tercinta, istri, suami, anak, keluarga, handai tolan, masyarakat, dan tentu saja guru-guru kita semua. Hari raya dengan makna Idul Fitri adalah merupakan peringatan dan juga anjuran bagi kita semua untuk betul-betul menjaga hak-hak fisik kita agar kita tetap tentu saja sehat, dan karena sehat kita terus bisa beribadah kepada Allah, beramal baik kepada masyarakat.
Makna yang kedua dari Idul Fitri adalah kembali kepada jati diri manusia atau fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan atau jati diri manusia setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang diciptakan, tentu saja kita harus banyak bersyukur, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas kita, mata kita, hidung kita, kulit kita, dan seluruh kehidupan yang kita nikmati semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan, kita tidak tahu kapan akan pergi, tapi pasti semua kita akan pergi. Karena itu, mari kita gunakan seluruh waktu yang ada, yang kita miliki untuk beribadah dan tentu saja untuk berbuat baik. Inilah jati diri yang utama, bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jati diri yang kedua adalah bahwa kita adalah hambanya. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah kita menjadi Tuhan lalu memperhamba orang lain, lalu menyusahkan, mendiskreditkan orang lain. Karena sesama hamba seharusnya tidak memperhamba dan juga tidak menjadi hamba kepada orang lain. Kita hanyalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kita adalah sama-sama menjadi hamba yang harus bekerja sama satu sama lain, saling menolong, saling mendukung, yang satu tidak mendiskreditkan dan tidak menjurutkan, apalagi melemahkan dan memperdaya. Melainkan memberdayakan, yang kuat memberdayakan yang lemah, memberikan pertolongan, melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu jati diri berikutnya adalah bahwa kita semua adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mandatoris Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Baik kehidupan di dalam keluarga antara istri dan suami, orang tua dan anak, sesama saudara, dan juga di masyarakat luas sesama insan, untuk satu sama lain berkomitmen melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tiada jati diri di antara kita kecuali kebaikan itu sendiri. Sebaik kita melakukan kebaikan, sebesar itulah nilai kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Melalui momentum Idul Fitri ini, mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang sadar dengan kebutuhan fisik dan juga kebutuhan spiritual, yang sadar bahwa kita adalah makhluk Allah, kita adalah hamba Allah, dan kita adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lain kecuali berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga, di dalam rumah maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Itulah kira-kira makna dari Idul Fitri ini. Karena itu mari kita kembali kepada rumah kita masing-masing, menjadi suami atau istri yang baik, menjadi anak atau orang tua yang baik, menjadi saudara dan warga bangsa yang baik, yang tidak mudah menyudutkan, melakukan hoax, melakukan keburukan-keburukan, melainkan sebaliknya, kita sama-sama selalu berpikir, berperilaku, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita semua di dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Demikianlah makna Idul Fitri yang dikaitkan dengan fitrun sebagai fisik atau makan dan minum, maupun fitrun sebagai jati diri kemanusiaan. Di akhir, saya sebagai pribadi maupun sebagai keluarga dan sebagai mubadalah ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang menang dengan penuh keberkahan, keimanan, keislaman, dan tentu saja kesehatan, sehingga kita mampu terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله